Ya, selamat siang pecinta tanaman rempah. Mumpung lokasi kerja lagi nggak ngidupin mesin, langsung aja sesuai dengan request yang ada di kolom komentar. Nah, yang pertama, hasil sambung kemukus jantan dengan kemukus betina. Ini hasilnya yang itu. Nah, ini relatif lebih tinggi keberhasilannya dan lebih bagus di pertumbuhannya, mengingat kemukus jantan adalah memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Nah, lanjut yang kedua. Nah, yang kedua adalah kapan waktu buka sungkup untuk sungkup tunggal. Nah, seperti ini ya, yang ini waktunya tidak ditentukan oleh hari atau minggu ya. Kalau saya buka sungkup tunggal, baik itu sambung ataupun non sambung, itu ketika daun utamanya sudah mekar seperti ini. Ini baru 1 hari saya buka seperti ini. Nah, untuk ikatan membukanya ketika sudah agak menyatu. Nah, di sini ya seperti ini, minimal seperti ini dan seperti ini. Ini sudah bisa dibuka. Nah, ini ada juga yang sudah sampai seperti ini karena telat pengawasan ya. Nah, ini sungkup tunggal semua. Ini melada versus kemukus. Nah, ketika masih runcing, nggak kelihatan ya. Ketika masih runcing ini, nah seperti ini. Nah, kelihatan. Nah, kalau masih seperti ini belum atau jangan dibuka dulu, nunggu daunnya agak mekar pada tunas yang baru, baik itu sungkup tunggal yang sambung ataupun non sambung. Seperti itu kejelasannya. Nah, untuk selanjutnya wujud dari asam amino yang sering saya gunakan untuk pemupukan dan praktek tanam langsung di lahan, nanti sambil menuju perjalanan ke lahan. Nah, ini yang barusan dibuka juga, kemukus jantan disambung kemukus betina, dan ini langsung nggak nunggu akarnya akar bawahnya tumbuh dulu, langsung saya tanam. Seperti itu keadaannya, sudah bisa dibuka atau seperti tadi. Ini belum. Nah, untuk yang belum mendapatkan bibit, ini tersedia ada sulur panjat. Sulur panjat itu seperti ini, dan ini juga sulur panjat, dan itu sulur tanah. Namun jangan khawatir, mereka memiliki daya tahan masing-masing. Ini memiliki daya tahan masing-masing. Kalau itu kuat di perakaran, lebih kuat, namun lebih lama berbuahnya. Dan ini daya tahannya dan butuh perawatannya lebih daripada sulur tanah. Nanti ada keterangannya agar sulur tanah cepat berbuah. Nah, ini adalah bentuk dari asam amino. Asam amino ya, asam amino. Oke. Asam amino dibuat dari sesuatu yang berprotein tinggi. Telur bisa, udang, terasi, atau ikan yang berpunggung biru. Namun hal yang sudah saya coba pembuatan asam amino itu dari cacing tanah, ini ikan nila, kemudian
pernah juga buat dari apa namanya, bekicot ya, bekicot. Ini memiliki, nah bentuknya seperti ini cairan kental pekat. Nah itu yang tersisa hanya parutan pepayanya. Nah seperti ini takarannya 200 ml per 15 liter air, disemprotkan ke bagian daun dan batang, terutama di bagian stomata. Untuk pembuatannya 1 kilo bahan baku seperti daging atau yang lain-lain, 1 kilo gula merah, kemudian 1 pepaya yang tidak terlalu besar, kurang lebih 250 gram lah, seperti itu. Diparut, dicampurkan, tidak menggunakan berbasis mikroba, hanya itu saja. Diparut, kalau dagingnya dicacah-cacah, dimasukkan seperti ini. Nah seperti itu yang di sampingnya, yang nah itu di botol air mineral itu ekoenzim. Nah kalau tanpa ekoenzim itu proses fermentasinya 6 bulan. Kalau dengan enzim itu proses fermentasinya hanya 3 bulan. Nah seperti itu keterangan dari asam amino. Ya simple, request masuk yaitu rasa antara kemukus asli dengan kemukus hutan atau kemukus palsu. Nah kemukus asli saya terangkan dulu mengenai daunnya, itu kaku ya, kaku. Kalau kemukus palsu itu lentur. Kemukus asli warnanya seperti ini jika tua ya, seperti ini, dan memiliki gagang. Nah kalau muda seperti ini, dan ini rasanya itu agak pahit pedesnya dikit, terus min di tenggorokan plong, di hidung plong. Kalau yang palsu aromanya tidak ada minnya, aromanya langu atau bau nggak enak lah, terus nggak ada minnya. Jadi jangan khawatir ini akan berefek buruk untuk kesehatan. Walaupun dimakan langsung, ini justru malah mengurangi gangguan pada saluran pernapasan di tubuh kita, intinya seperti itu. Nah oke, ini menjawab pertanyaan berikutnya. Yang pertama yaitu kapan buka sungkup. Nah ini kurang lebih 1 minggu lagi sudah bisa dibuka. Nah seperti itu. Oke, kita sampai di kebun ya. Ini request berikutnya adalah praktek penanaman pohon atau stek langsung dan juga pohon. Nanti dilanjutkan atau diteruskan dengan cara pengikatan, karena banyak yang gagal dalam pengikatan ya. Gagal dalam pengikatan artinya kurang tepat dalam pengikatan. Dan sekaligus menjawab pertanyaan, yaitu amankah atau berapa ideal dalam 1 tajar meski ditanami. Saya jawab dulu pertanyaan itu. Jawabannya adalah tergantung besar kecilnya tajar. Kalau tajar kecil seperti di depan ini paling 2. Kalau tajar besar seperti ini bisa 3. Kalau yang seperti ini, nah bisa 4. Nah tapi saran saya jangan lebih dari 3. Karena apa? Dalam fase pemangkasan nanti, dalam
satu tajar bisa menghasilkan pohon panjatan lebih dari 4. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya praktek tanam langsung. Nah, kenapa saya nggak menggunakan cangkul? Kemukus nggak usah dibersihkan pohon sekitaran dulu sebelum ada tunas baru dari lahan atau tempat penanaman terakhir, atau misalkan setelah tanam udah ada tunas baru atau 15 hari tidak mati, itu baru dibersihkan rumput yang di sekitarnya atau seluar perakaran, karena rumput tersebut dijadikan untuk naungan. Dan saya sudah coba penanaman di lahan yang tempatnya nggak ada rumput sama sekali, itu kurang bagus. Oke, ini penanaman di lahannya. Nah, yang perlu diperhatikan arah akar tempel ini. Arah akar tempel ini usahakan menghadap ke tajar. Ini calon akar tempel, dan nanti di sini pengikatannya di sini dan di sini. Oke, saya dekatkan untuk pengikatannya. Nah, usahakan yang ini itu nempel begini. Jadi ketika tumbuh akar dia langsung merekat. Nah, ini sebagian trik untuk mempercepat pertumbuhan dan pembuahan. Nah, nanti saya jelaskan. Oke, kita mulai dari, nah ini fungsinya ya. Fungsinya ketika hujan terlalu lebat dia tidak tergenang air. Kebanyakan pada pemula adalah di sini itu terbendung. Jadi ketika hujan airnya menggenang, setelah reda hujannya tanahnya jadi banyak, dan itu akan menjadikan sarang uret atau lembab berlebih yang berakibat pada turunnya pH tanah. Nah, ini ya. Nah, itu. Nah, ini ya betul. Nah, itu pengikatannya. Kenapa harus begini? Ini daunnya jangan sampai terikat. Nah, ketika tumbuh akar baru, maka dia akan segera menempel. Nah, ada apa hubungannya dengan percepatan pembuahan? Nah, ini sulur cacing
Itu sebenarnya trik ya, trik daripada budidaya. Usahakan tunas baru sesegera mungkin menempel. Nah, nanti ketika sudah tinggi akan ada pemangkasan. Oke. Nah, ini mungkin sudah berkali-kali di video ya. Nih, sesegera mungkin menempel. Kenapa ada hubungannya dengan percepatan pembuahan? Karena jika tidak menempel, bibit dari sulur cacing dipangkas pun dia tidak akan menempel. Nah, ini perakarannya ampuh. Ini 7 kali pangkas, alhasil mengeluarkan ranting buahnya. Tuh, insya Allah tahun depan berbuah. Ini sulur cacing. Namun itu harus diimbangi dengan sinar matahari. Ya, sinar matahari harus di atas 40%. Nah, seperti itu. Nah, ini tanamannya bareng dengan yang ini, cuman beda tipis lah, ibaratnya 1 tahun selang berbuahnya dengan teknik pemangkasan. Nah, ada pertanyaan lagi ya, kapan waktu pemangkasan pertama? Oke, ini ada ya, ini kurang lebih 2 meter dari awal tanam. Ini seperti ini. Nah, ini pemangkasan pertamanya di sini. Kurang lebih 30 hingga 40 cm. Makanya kenapa harus merambat sedini mungkin atau begitu nanam segera merambat. Nah, ini awal pemangkasannya di sini. Nah, kemudian setelah menjulang ya, naik kok nggak berbuah, itu perlu dipangkas lagi. Nah, kapan pemangkasan keduanya? Nah, ini pemangkasan keduanya 3 ruas dari pemangkasan pertama. Nah, ini pertama 1 2 3 di sini, berarti di sini. Oke, saya melihat ya, ini nah, ini sebenarnya bukan kemukus yang bawahnya, ini bodeh atau lada hutan. Batang bawahnya ini lada hutan, ini daun lada hutannya. Agak susah ini batang bawahnya pohon ini. Nah, ini pemangkasan kedua, yaitu 3 ruas dari pemangkasan pertama. 1 2 3. Ini dibuang daunnya biar cepat numbuh. Ini tarik. Nah, sekaligus ini akan saya jadikan jawaban atas pertanyaan yang masuk, bagaimana praktek atau cara menanam langsung di lahan dengan stek atau tanpa disungkup. Oke, pertanyaannya segera saya jawab. Ya, agak miring-miring. Nah, penanaman di lahan itu memerlukan stek yang lebih panjang, sekitar 50 cm, bahkan bisa lebih.
Nah segini cukup, sisakan 2 daun, dibuang, tapi waktunya jangan ketika sudah tidak ada hujan ya. Pilih yang ada akar tempel seperti ini. Penggaliannya nggak usah dalam-dalam, ini nanti nanamnya ditidurkan begini ya, lihat posisi akar tempelnya begini atau minimal begini. Kalau begini hasil uji coba saya gagal total, kalau begini gagal. Yang efektif miring dan seperti ini. Oke, kita praktek langsung. Nggak usah terlalu dalam. Nah, cukup seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Keterangan atau analisa saya adalah ketika hujan air turun dari atas. Ya, ketika hujan reda maka air turun lagi, nggak tergenang, otomatis akar yang tumbuh di sini tidak tergenang air. Nah, kalau dibalik atau begini, air dari atas ke bawah, secara otomatis akar muda yang tumbuh dari sini itu akan tergenang air dan segera busuk. Nah, kemudian cara pengurukannya nggak usah dipadatkan, tapi ini berguna atau dianjurkan untuk musim penghujan ya. Kalau musim kemarau ini hanyalah contoh. Nah, kemudian jangan lupa posisinya jangan ada genangan air. Nah setelah itu ini harus dinaungi pakai pelepah kelapa, bisa pakai dedaunan yang tidak cepat rontok. Oke, nah ini arah matahari ya, seperti ini. Nah bila perlu tambahi seperti itu. Nah ini karena ini musim kemarau, untuk menjaga kelembaban tutup. Oke, itu tadi pertanyaan yang berhasil masuk sudah saya jawab, dan sekarang saya mau kasih lihat hasil yang tanam langsung. Ini juga sudah ada di video ya, ini. Nah silahkan dilihat nih, akarnya saya balik. Nah kelebihan daripada tanam langsung adalah ketika dia hidup akarnya sudah berkembang, beda dengan yang di polybag. Kalau di polybag tunas akarnya belum maksimal. Kalau yang langsung begitu dia tunas akarnya sudah langsung adaptasi. Ini juga hasil tanam langsung tanpa sungkup. Hasilnya seperti ini. Sudah saya pangkas 1 kali. Hasilnya tumbuh 2 tunas. Itu juga hasil daripada tanam langsung tanpa sungkup. Oke, terjawab sudah pertanyaan berikutnya.
yaitu antisipasi menjaga kekeringan. Oke, trik saya mulai bulan Juli jangan dibersihkan rumputnya ya, jangan dibersihkan rumputnya. Karena apa? Tanah yang terpapar sinar matahari secara langsung akan lebih cepat kering. Ini contohnya yang sudah saya bersihkan, kering kerontang. Nah, itu tidak saya bersihkan. Tapi bila ada cendawan patogen, itu kan tidak mati karena tidak terpapar sinar matahari. Itu ada waktunya. Waktu pembersihannya adalah sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November. Ya, Oktober, November atau akhir musim kemarau baru dibersihkan, sekalian pembuatan drainase atau parit untuk awal musim hujan. Nah, ada yang tanya lagi, kalau ditutup pakai gedebok pisang gimana Mas? Aman. Nah, aman selama musim kemarau, tapi ingat, ketika musim penghujan datang, misalkan ini dijadikan penutup seperti ini, nempel batang, segera disingkirkan, jangan nempel batang karena itu akan mengundang jamur ketika awal musim hujan. Ya, ditutup rumput atau apapun nggak ada masalah, tapi ketika musim hujan datang segera disingkirkan, jangan ada yang nempel di batang karena itu adalah pemicu, salah satu pemicu tumbuhnya jamur. Nah, ini kemukus dari sulur cacing juga. Ini sudah mau mengeluarkan ranting buahnya. Ini yang sudah, bahkan sudah berbuah. Nah, pupuk saya menggunakan asam amino, jakaba. Kemudian untuk fotosintesis ketika musim hujan saya menggunakan PSB atau bakteri fotosintesis. Terus untuk dosis 200 ml per 15 liter air. Kemudian untuk mix oplos ya, saya menggunakan PSB, asam amino, kemudian saya menggunakan jakaba. Untuk yang tunggal itu ekoenzim, saya gunakan tunggal. Dosisnya sama 200 ml per 15 liter tangki air. Oke, untuk yang ingin, ini nomor WA saya, ini alamat rumah saya. Praktek di lahan yang polybag ataupun tanpa polybag sudah, waktu buka sungkup tunggal sudah, rasanya sudah, rasa buahnya sudah, hasil sambung sudah tadi ada, tajar rambatan. Oke, tajar rambatan berpatokan kepada yang paling gampang dan mudah tumbuh, yaitu gamal atau dalam bahasa daerahnya lereside. Daunnya seperti itu, atau bisa juga cengkeh, pohon minjo. Itu pohon minjo. Yang bagus kalau ada pohon kopi yang sudah tua atau tinggi, itu malah jos. Ini di pohon minjo. Kemudian ini digamal, yang tadi digamal atau di pohon alpukat, pohon nangka, pohon mahoni. Patokannya adalah pohon yang tidak mudah kena uret. Di pohon alba bagus, tapi sayang ketika kemukusnya rimbun sangat disukai oleh uret, terap, kalau di sini terap. Nah, itu sengon Jawa sangat bagus. Nih.
Ini di Sengon Jawa ya, Sengon Jawa ini di mahoni. Oke, naik di Sengon Jawa tuh. Nah, ini hasil tanam langsung juga di awal-awal musim kemarau. Ini yang penasaran apakah kemukus bisa dibuat seperti mode anggur atau para-para. Ini hasil prakteknya. Sangat bisa, saya jawab sangat bisa. Mungkin yang melihat jembatannya itu kok dari kayu, nanti kalau patah gimana? Aman. Kenapa aman? Nih. Kenapa saya bilang aman? Karena ketika sudah terkait tajar satu dengan yang lain, walaupun ambruk, nggak ada masalah. Dan ini mode gelantung, mulai buah. Nah, untuk perawatan, nah ini adalah sulur cacing yang menggantung. Ini tidak produktif. Sekali lagi, di YouTube video saya sebelumnya sudah ada yang seperti ini, dipotong di sebatas tajar yang menempel. Potong. Ini bisa dijadikan bibit atau di mode menjalar ke samping, nggak ada masalah. Daun seperti ini atau tunas seperti ini tidak produktif, potong. Nah, ini akan memicu tumbuh tunas di sini. Ini nanti tumbuh lagi nih kalau nggak percaya. Ini akan memanjang, naikkan aja ke sini. Ini yang sudah patah. Nah, tuh. Ya, yang sudah patah tuh. Ini mode ke samping atau para-para tuh sudah menyatu dengan tajar yang samping. Ini juga sudah jadi, walaupun patah tetap aman. Ya, itu dia. Ini di pohon mahoni, mahoninya patah, saya sambung dengan gamal atau Léréside. Jenis pupuk sudah, aturan pangkas pertama sudah tadi ya, 1 jengkal dari permukaan tanah. Kemudian, amankah pohon kemukus dikocor dengan puradan? Oke, saya jawab aman, malah oke. Ketika hujan, awal musim hujan atau hujan lebih dari 15 hari setelah musim hujan, kocor, usahakan terkena batang pohonnya, dikocorkan, usahakan terkena batang pohonnya, dan itu membantu mengurangi resiko jamur yang disebabkan terbawa oleh kaki serangga. Nah, misalkan seperti ini dikocor di sini sebatas 2 jengkal atau 50 cm, kocor aja, nggak ada masalah. Ini buahnya. Nah, itu jawaban dari pertanyaan, amankah pohon kemukus dikocor puradan? Sangat aman. Tajar rambatan sudah saya terangkan tadi. Kemudian antisipasi kekeringan yaitu dengan membiarkan gulmanya tumbuh di awal musim kemarau. Itu antisipasi saya. Ya, rasanya sudah. Kemudian, amankah pohon kemukus dikocor? Sudah. Nah, itu dia. Untuk yang ingin konsultasi atau bertemu
atau konsultasi dengan saya langsung, silahkan datang di alamat ini. Nah, kenapa saya bilang tadi ada cendawan jamur yang dibawa oleh kaki serangga? Karena di sini sudah terjadi. Ini contohnya. Nih, mati setengah ke atas. Tuh, yang ke bawah tetap seger. Ini salah satu penyebabnya adalah serangga. Dan titik matinya itu ada di sini. Tuh. Tuh, bahayanya serangga pengganggu tanaman atau OPT, organisme pengganggu tanaman. Nah, ini tanam langsung juga, 1 kali pangkas. Nah, asam amino, jakaba, PSB atau bakteri nitrogen. Ya, nitrogen sangat dibutuhkan oleh akar di dalam tanah, tapi ketersediaannya sangat minim. Saya menggunakan bakteri nitrogen untuk membantunya. Nah, bakteri-bakteri itu tadi saya jadikan satu, langsung saya semprotkan ke tanah dan daun, batang, daun, tanah. Ini sulur cacing juga ya, dengan teknik pemangkasan bisa tumbuh lebih cepat dan juga lebih cepat buah. Nah, ini bibit dari sulur pancat. Mungkin kalian sudah hafal ya. Nih, ketinggiannya paling 2,50 cm. Nah, ketika melihat daun seperti ini ya, menguning, ini berarti ada gangguan di sekitar batang atau tanaman. Entah itu kekeringan, kalau kurang nutrisi saya rasa enggak, tapi ini sudah jelas ada gangguan. Oh, nampaknya saya menginjak di perakaran. Nah, ini itu dia buahnya. Ya, oke. Nih. Nah, kali ini saya tumpang sari dengan pohon cabai. Tetap aja rumputnya saya biarkan, yang penting tidak seatas pohon cabai. Nah, ini hasilnya yang rajin ya. Ini tadi semua rajin saya semprotin pakai bakteri-bakteri itu. Nah, bonus yang belum ada request ini, kalau kalian mau dijadikan indukan, posisi pencangkokan di akar hidup seperti ini. Kasih aja lumut sawah, daunnya buang bungkus plastik. Biarpun musim kemarau beres. Nah, ini tanda-tanda ada ulat. Di dalamnya ini ada ulatnya. Dibuka aja biarpun ulatnya nggak kena, nanti dimakan semut. Ini lada jenisnya LDL. Nah, ini bentuk dari bakteri fotosintesis. Membantu proses fotosintesis.
Ini bahannya telur, kuning telur. Ini dalam satu kuning telur saya jadikan 2 botol. Kemudian ada penyedap rasanya sepucuk sendok teh atau setengah sendok teh. Saya aduk terus dijemur. Nanti warnanya akan berubah sendiri. Ini tadinya putih kayak susu. Ini yang pertama udah merah. Kayak darah. Nah, ini bisa dicampur-campur lagi biar warnanya merata. Sesering mungkin dikocok, kemudian buka, buang gasnya. Nah, itu dia. Ini yang proses, ini yang pemindahan kemarin sudah seperti ini. Nah, itu sudah sangat subur. Ini nah, kemudian ini proses juga. Nah, di sini ada temanya menggelantung ya. Ini tema menggelantung, nggak ada tajar naik lagi. Nah, ini salah satu kelebihan kemukus adalah walaupun ketika dia menggelantung tapi dia tetap produktif. Ini sungkup bibit. Nah, hampir lupa. Ini ada hasil dari sambung kemukus jantan ke betina yang pertama. Ini tunasnya. Ini ada 5 titik kemarin dimakan ulat ya di sini. Ini hasilnya mau tunas lagi malah lebih bagus. Tuh, ini ada 5 titik. Satu pohon 5 titik saya sambung. Tuh. Ini yang atasnya itu betina, yang bawahnya itu jantan. Nah, ini mode para-para juga. Nah, kenapa harus diupayakan tajarnya lurus? Karena agar enak dalam memberi jembatan. Ini sudah hampir sampai ini. Sedikit lagi. Nah, ini seperti ini aja. Tuh. Ke sini. Nah, untuk stek ya, untuk stek. Oke, tadi hampir lupa untuk stek. Itu upayakan yang masih hijau seperti ini. Tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Buat saya steknya nggak usah terlalu besar, yang penting diambil dari pohon yang sudah mengeluarkan ranting atau bibit indukan awalnya itu benar-benar dari sulur panjat. Nah, kemudian untuk membuat kemukus perdu itu steknya seperti ini. Nah, oke, saya dekatkan dulu aja. Untuk membuat kemukus perdu steknya seperti ini. Kemudian diambil di sini, dipotong ya, jangan terbawa ininya, nanti tumbuh tunas panjatnya. Kalau terbawa lama-lama tumbuh tunas panjat. Potong seperti ini di sini, kemudian ditancapkan. Ini daunnya dibuangin, sisakan seperempat aja. Ini untuk membuat kemukus perdu. Untuk perangsang akar bisa menggunakan merek dagang Root Up, Growton yang hijau, atau bisa juga menggunakan hidroksin. Kalau saya merek dagang hidroksin. Ya, di toko pertanian ada. Nah, ini yang dipakai untuk kemukus perdu yang jadinya bagus, itu yang tegap seperti ini. Nih,
masih hijau, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Aturan mainnya seperti tadi. Ini juga, ini bagus untuk stek kemukus perdu. Ini calon yang bagus, itu tegap seperti ini. Dipotong ya, potong, kemudian di sini dibuka sedikit. Mungkin kalian bingung ya. Oke, saya ambilkan satu buat percontohan. Oke, sabar. Nah, ini cara saya membuat kemukus perdu itu seperti ini. Ini benar-benar ranting, ini dibuang. Ini dibuang, sisakan seperempat aja. Di sini juga. Nah, daun yang muda atau tunas yang muda dibuang seperti ini. Ini masih muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah, kemudian di sini lubangi dikit. Nah, seperti ini. Ini cara saya membuat kemukus perdu. Oke, kita bacakan lagi ya yang berkomentar. Hasil sambung kemukus jantan sudah, itu barusan juga ada. Waktu buka sungkup yang pertama tadi sudah, praktek tanam sudah, rasa antara kemukus asli dan palsu sudah, tajar rambatan sudah, berpatokan kepada pohon yang tidak mudah mati atau dimakan uter atau terap kalau di sini, namun bertahan lama, atau yang tidak mengelupas kulitnya waktu kemarau seperti jati. Terus kalau di sini ada weru ya, weru itu daunnya mirip alba tapi besar-besar. Amankah pohon kemukus dikocor puradan? Aman, tadi waktunya sudah saya jelaskan. Bentuk pupuk asam amino, jenis pupuk yang digunakan juga sudah. Aturan pangkas pertama udah. Cara ikat sulur tadi ya, waktu sambil praktek tanam langsung di lahan. Penjelasan stek ini untuk stek perdunya, untuk stek panjatnya juga sudah tadi. Jumlah bibit dalam satu tajar. Oke, tajar yang besar itu sebaiknya kalau saya tanami misalkan dua, yang satu bibit dari sulur panjat, terus yang satu bibit dari sulur tanah. Kenapa demikian? Sulur tanah biar berbuah di atas, sulur panjat biar berbuah dari bawah. Intinya seperti itu. 2, 3, 4 tergantung besar kecilnya tajar. Itu aturan atau tata cara saya dalam budidaya. Lanjut lagi ke stek ya, stek, pilihlah yang seperti ini, tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda, tapi ada akar tempelnya. Di video-video saya sebelumnya itu sudah ada. Oke, sambil kita jalan. Nah, ini di pohon mati ya, ini di pohon mati memang sengaja saya buat. Nah, ini stek oke juga ini ya. Ini upayakan menempel sedini mungkin karena memang ini mau saya potong. Ini 1 jengkal dari tanah, potongnya di sini. Itu. Nah, ini karena ini terlalu merekat, dibantu peso. Oke. Ya. Oke. Cara pemotongan ideal atau tidaknya ya.
Ini yang jenisnya padat panjang, ditandai dengan ungu. Ungu di sebelah sini itu lebih ungu, di ujung-ujungnya itu lebih ungu, padat panjang. Nah, kemudian berapa ruas? Kalau ideal itu di polybag itu 3-4 ruas ya, kecuali darurat bisa 2, bisa ruas tunggal. Ini penjelasan stek ya, seperti ini akan sangat gampang untuk hidup. Nah, ini ya nanggung ya, nanggung. Kita tetap buang daun yang bagian bawah, jadinya seperti ini. Itu resiko ya, resikonya itu sangat tinggi untuk gagal. Kemudian seperti ini, miring. Nah, seperti ini tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Nah, ini nanggung yang seperti ini. Nah, ini dibuat 3 ruas dengan batang atau yang ditancapkan yang agak tua. Oke, kemudian yang seperti ini juga kita potong, memotong. Oke, itu dia keterangannya seperti ini. Oke, itu tadi sudah saya jelaskan 1 jengkal dari permukaan tanah untuk aturan pangkas. Nah, kemudian aturan berikutnya adalah yang seperti ini. Nah, seperti ini tidak produktif ya. Ini dipotongnya di sini hanya untuk bertahan hidup. Nah, kemudian ini juga, ini apaan ini? Nah, seperti ini nempel ya. Ini motongnya di sini. Ini 1 jengkal ya, 1 jengkal lebih, 1 ruas, 1 jengkalan lah. Ya, oke, dipotong di situ. Ini biarpun sudah diikat, tetap aja harus ditarik. Nah, ini untuk bibit selanjutnya, mau tanam langsung ataupun di polybag. Oke, Oke, ini keadaan di dalam sungkup. Nah, ini kosong, 2500 habis. Yang belum numbuh tinggal ini sekitar 200-an. Kosong. Ini baru 1 bulanan lah kurang lebih, belum ada, baru mulai. Ini steknya terlalu tua dan kering. Nah, sekalian sekalian trik penyiraman untuk bibit yang ada di dalam sungkup. Ada pertanyaan teringat lagi, disiram nggak sih dalam sungkup? Oke, kita lihat dulu. Disiram nggak dalam sungkup? Ya, tapi jangan terlalu basah. Ini contoh yang kebasahan, ini yang kekeringan. Kok bisa begini? Bisa karena paparan sinar matahari dari atas itu yang terpapar akan lebih cepat kering, dan yang tidak terpapar akan lebih lambat mengering. Nah, gimana cara penyiramannya? Pakai tangki semprot. Ya, pakai tangki semprot. Upayakan di atas area akar seperti ini. Nah, karena akar inilah yang membantu bertahan hidup selama akar yang terbenam tanah belum berkembang. Kenapa kalau terlalu lembat?
bisa mati karena akar yang belum berkembang itu akan busuk. Nah, itu keterangannya. Ini memang rencana sore nanti saya siram. Ini masih kosong lompong, itu tadi bibit-bibit itu. Nah ini memang sengaja saya tanam beserta buahnya, tapi tetap dengan tema dipangkas-pangkas ya. Nah, ini kalau berhasil ini langsung ada buahnya dan berbunga. Kalau tunas langsung berbunga dan berbuah seperti itu. Ada pula, nah ini bibit pohon yang sudah sangat tua. Ini hidup ya. Tuh. Ini tadi pagi ya, karena belum selesai. Saya udah janji mau buat video lagi. Nah, oke, itu dia video dari saya. Semoga bermanfaat. Yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar sewaktu-waktu, biar buat jadi inspirasi pembuatan video selanjutnya. Ini contoh yang busuk batang yang diakibatkan oleh kaki serangga. Itu busuknya di atas. Dan ini kemukus jantan dengan betina penanaman 1 minggu lalu. Ini kemukus betina sambung melada, uji lapangan lagi. Terus di sini masih ada juga ini kemukus jantan sambung betina. Ini penanaman sulur tanah ya. Yang penasaran atau ingin lihat secara langsung kebun ini atau budidaya tanaman rempah ini alamatnya. Nah, itu alamatnya. Oke, terima kasih. Selamat sore dan saya lanjut kembali.